wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Oke, ini Bapak Guru akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Apakah semua masuk pada hari ini? Oke, baik. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Selanjutnya silakan salah satu maju ke depan untuk menumbuhkan rasa nasionalis. Marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib.
Kemudian kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Ya. Teladan mulia Asmaul Husna. Jadi pembelajaran kita mengajari kita pada hari ini yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Kemudian tujuan pelajaran ya, yaitu peserta ini memahami makna Asmaul Husna. Apakah anak-anak sudah menghafal Asmaul Husna? Baik. Berapa jumlah Asmaul Husna? 9. Nah, jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang baik, yang indah. Jadi kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna seperti di dalam surah Al-A'raf ayat 180 ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzalul ladzi la yulqinuna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Asmaul Husna. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, yaitu menyimpang dari kebenaran, menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang dikerjakan. Kemudian pengertian Asmaul Husna. Ada yang tahu kira-kira apa itu Asmaul Husna? Jadi pengertiannya Asmaul Husna berasal dari dua kata. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu al-asma yang memiliki arti nama-nama dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus atau indah. Ya. Asmaul Husna adalah nama terbaik atau yang paling baik. Jadi jumlah dari Asmaul Husna itu ada 99 nama. 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang pantas memiliki dan menyandang nama ini, yaitu dari 99. Dari 99 nama Asmaul Husna ini, hari ini Bapak Guru akan menyampaikan 5 pembelajaran dari Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik berarti Maha Raja. Jadi tiada yang paling tinggi, tiada yang bisa menguasai alam semesta ini terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan semua makhluknya di muka bumi. Semua makhluk yang ada di muka bumi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak ada yang lain, tidak ada makhluk yang lain yang bisa menguasai, mengatur alam yang ada yang bisa mengatur makhluk, yang bisa mengatur langit dan bumi terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz berarti maha perkasa. Maha perkasa atau maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling tinggi, paling kuat, paling mampu, ya. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang mampu menandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami kira-kira anak-anakku? Baik. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga yaitu Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Al-Qudus berarti Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari segala macam kekurangan. Jadi Maha Suci dari keserupaan, ya, Maha Suci dari keserupaan kesamaan dengan makhluknya, ya, dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Tidak ada yang bisa menyerupai kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia atau makhluk satupun yang bisa menyerupai kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau ada manusia yang mengaku dirinya paling suci, ya, paling bersih, nah itu bohong. Ya, manusia itu selalu berada dalam kesalahan dan dosa. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat, as-salam. Apa itu as-salam? Ya, as-salam berarti Maha menyelamatkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyelamatkan semua hamba-hamba, menyelamatkan semua makhluk ciptaannya, ya, dari segala keburukan, dari segala kesalahan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada seseorang yang mau berbuat salah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi, menyelamatkan orang tersebut supaya tidak berbuat kesalahan. Nah, tapi di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu apa? Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa aman dari siksa, dari rasa takut, dari rasa kekalahan. Jadi kalau kita itu, ya, meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, insya Allah kita tidak akan merasa takut. Kita tidak akan pernah merasa takut terhadap siapapun kecuali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terhadap sesama makhluk, kita tidak akan pernah merasa takut terhadap sesama manusia. Kita hanya patut untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi pembahasan kita, ya, pada hari ini.
yaitu Asmaul Husna, yang 5 dari 99 nama Asmaul Husna. Kemudian kita lanjutkan sekarang bagaimana kita berakhlak dengan Asmaul Husna. Bagaimana cara kita berakhlak dengan Asmaul Husna? Ya, bagaimana? Kira-kira ada yang bisa? Nah, yang pertama yaitu menahan diri. Jadi ketika kita itu merasa marah atau ingin marah, maka kalau kita meneladani Asmaul Husna dari yang 5 tadi itu, salah satunya adalah Al-Malik, ya, yaitu menahan diri. Ya. Marah itu manusiawi, namun bila dilampiaskan akan menimbulkan perselisihan, maka kita perlu menahan diri. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri kita, kehendak kita untuk berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah salah satu cara atau bagian dari akhlak, ya, akhlak yang kita harus lakukan. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Baik, apakah anak-anak apa itu ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu apa? Mandiri. Jadi bagaimana kita itu berakhlak dengan Asmaul Husna, yaitu yang kedua yaitu mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contohnya seperti makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, perilaku mandiri. Salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Belajar mandiri. Jadi kalau kita meneladani Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz ini, maka insya Allah kita akan bisa mandiri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu cinta kebersihan. Jadi kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Jadi kebersihan memberikan manfaat bagi kesehatan kita, baik jasmani dan rohani kita. Ya. Jadi di dalam Islam juga memberikan perhatian dapat dibuktikan dengan kewajiban kita, yaitu berwudu sebelum sholat. Ya. Anjuran untuk bersiwak, kewajiban mandi bersuci setelah ada. Jadi kalau kita sudah bersadar, baik kita kecil maupun kita besar, kita diwajibkan untuk membersihkan diri, ya, membersihkan diri dari semua kotoran-kotoran yang ada dari diri kita. Nah, itu adalah salah satu atau bagian dari
meneladani atau akhlak berakhlak dengan apa? Asmaul Husna Al-Qudus. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, baik. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu yang keempat. Tadi yang ketiga, ya, keempat, yaitu menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga perkataan, ya. Ucapan dapat dijaga, ya, dengan contoh yaitu berzikir, membaca Al-Quran, ya, menasehati, ya, dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal saleh. Contohnya buruk, adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib orang. Jadi dengan menjaga lisan ini kita akan terjaga dari perbuatan yang buruk tadi, seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela temannya, ya, mengadu domba temannya atau mengadu domba orang lain. Jadi kalau kita itu berakhlak dengan Asmaul Husna yang keempat ini, maka kita akan terjaga semua keburukan yang seperti adu domba, fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Nah, jadi akhlak ini bagian dari meneladani Asmaul Husna as-salah. Kira-kira perlu dipahami? Ada yang perlu dipertanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan yang terakhir, ya, yaitu hidup tertib, kepatuhan pada aturan, ya, harus dibiasakan baik berada di rumah maupun di lingkungan sekolah, di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Inilah kunci untuk mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat kita, mengikuti aturan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah, disiplin, masuk kelas tepat waktu, tidak bermain ketika belajar, ya. Jadi insya Allah kalau kita meneladani Asmaul Husna yang kelima ini, yaitu Al-Mu'min, insya Allah kita akan selalu terjaga dan akan bisa mengamalkan Asmaul Husna yang kelima ini, yaitu Al-Mu'min. Kira-kira bisa dipahami, ya? Bisa. Alhamdulillah. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, baik. Nah, jadi pelajaran berikutnya silakan kita akan membagi menjadi 3 kelompok saja, ya. 3 kelompok. 3 kelompok jumlahnya 3 orang. 3 orang. Pak Guru akan kasih. Jadi silakan buat kelompok 3. Bisa duduk di sini, bisa duduk di sana, ya. Nah, 3 orang. 3 orang. Ini. Kemudian 3.
Silakan ini duduk di sini. Atau ada belakang? Ada belakang ya. Ya, begitu. Kemudian ini ada belakang, bisa belakang. Ini ada belakang. Nah, ini bisa duduk di sini. Ya. Tidak apa-apa. Tolong dikerjakan dengan jujur. Jadi walaupun tidak dikerjakan, silakan sudah seperti orang kalau dikerjakan, silakan seperti orang yang dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu, ya. Sudah? Baik. Kalau sudah selesai, silakan maju ke depan masing-masing perwakilan. Ya. Maju ke depan, satu sambil diginikan ada depan cukup. Tiga-tiganya satu perwakilan tiga ketuanya aja 31 pakai silakan muncul ini ya begini oke jadi silakan dipaparkan. Nah, di tayangan kita. Oke, baik, silakan duduk. Silakan duduk di masing-masing partai. Nah, jadi itu tadi adalah ini tugas yang